Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian belajar lewat Ruang Guru, Zenius, atau Coursera? Kalian mungkin berpikir platform tersebut hanya menyediakan materi belajar. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana mereka bisa terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang model bisnis pendidikan digital, mulai dari cara platform berpendidikan menghasilkan uang, strategi yang mereka gunakan, hingga tantangan yang mereka hadapi di era digital. Yuk, simak sampai selesai. Baiklah, yang pertama itu ada model bisnis pendidikan berbasis digital. Seiring perkembangan digital, saat ini banyak platform yang menyediakan agar masyarakat lebih mudah untuk belajar dimanapun dan kapan saja. Baiklah, yang pertama itu ada freemium, yaitu ketika kita masuk ke aplikasi, kita bisa mengakses materi dengan lengkap. Namun, ketika kita ingin menggunakan fitur yang lengkap, kita harus berlangganan dengan freemium ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan freemium. Namun, kelebihan dari freemium ini yaitu kita sebagai pengguna bisa mencoba mengakses terlebih dahulu seperti mendapatkan materi yang lengkap. Namun, kekurangannya yaitu kita harus berlangganan agar mendapatkan fitur yang lengkap. Nah, yang kedua itu ada model subscription. Pada model ini, kita sebagai pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap. Nah, keuntungan dari model ini adalah pendapatan perusahaan yang stabil. Namun, perusahaan juga harus memiliki konten yang lebih baik agar pelanggan tidak berhenti berlangganan. Nah, yang ketiga itu ada model bisnis pay per course. Pada model ini, pengguna hanya membayar apa yang kita butuhkan atau apa yang kita pelajari. Namun, pengguna tidak harus berlangganan untuk semua fitur. Nah, keuntungan dari model ini adalah pendapatan perusahaan yang stabil. Namun, perusahaan juga harus memiliki konten yang lebih baik agar pelanggan tidak berhenti berlangganan. Selanjutnya yaitu B. Studi kasus platform pendidikan digital. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh platform pendidikan digital yang cukup populer. Yang pertama yaitu ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan salah satu platform pendidikan digital terbesar di Indonesia. Platform ini menyediakan berbagai layanan pembelajaran online yang terinteraktif untuk siswa dari tingkat SD hingga SMA. Nah, yang kedua yaitu ada Zenius. Berbeda dengan Ruang Guru, Zenius lebih menekankan pada pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis. Materinya sudah dikenal, mudah dipahami, dan tersedia layanan gratis bagi pengguna baru. Namun, Zenius ini juga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri pendidikan digital. Yang ketiga yaitu ada Coursera. Nah, sementara itu Coursera ini merupakan platform pendidikan internasional yang bekerja sama dengan berbagai universitas dan perusahaan ternama di dunia. Melalui Coursera, seseorang dapat mengikuti kursus profesional, bahkan memperoleh sertifikat yang diakui secara global. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu strategi monetisasi. Lalu, bagaimana platform-platform tersebut menghasilkan uang? Ternyata ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama, yaitu sistem langganan, yaitu pengguna membayar biaya tertentu setiap bulan atau setiap tahun. Yang kedua, penjualan kursus, di mana pengguna membeli kelas tertentu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, yaitu sistem freemium, yaitu kombinasi layanan gratis dan premium. Yang keempat, sertifikasi berbayar, yang memungkinkan pengguna memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Yang kelima, iklan digital yang biasanya muncul pada aplikasi atau website. 6. Kerjasama dengan sekolah, universitas, perusahaan, maupun pemerintah. Dan yang terakhir, penjualan produk tambahan seperti e-book, webinar, modul pembelajaran, dan kelas eksklusif. Selanjutnya D, yaitu peran investor dan pendanaan. Teman-teman, mengembangkan platform pendidikan digital tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, banyak startup pendidikan membutuhkan investor, di mana investor adalah pihak yang menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dengan adanya investor, perusahaan dapat mengembangkan teknologi yang lebih canggih, menambah jumlah pengguna, merekrut tenaga profesional, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas layanan. Jenis pendanaan yang biasa digunakan antara lain bootstrapping, angel investor, venture capital, crowdfunding, dan pendanaan pemerintah. Namun, perusahaan harus berhati-hati karena ketergantungan terhadap investor dapat mengurangi kontrol pendiri terhadap bisnis yang dijalankan. Selanjutnya itu tantangan pendidikan digital. Meskipun berkembang sangat pesat, bisnis pendidikan digital masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain, yang pertama itu persaingan antar platform yang semakin ketat. Yang kedua itu biaya operasional dan pengembangan teknologi yang tinggi. Yang ketiga itu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang keempat itu menjaga kualitas materi dan layanan pembelajaran. Yang kelima itu rendahnya loyalitas pengguna. Yang keenam, akses internet yang belum merata di berbagai daerah. Yang ketujuh itu keamanan dan perlindungan data pengguna. Yang kedelapan, perubahan kebutuhan dan minat masyarakat. Yang kesembilan itu regulasi pemerintah yang terus berkembang. Karena itu, perusahaan pendidikan digital harus terus berinovasi agar tetap relevan, mampu bersaing, dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan platform pendidikan digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pembelajarannya, tetapi juga oleh model bisnis, strategi, monetisasi, dukungan investor, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Sekarang, coba kalian pikirkan, jika kalian ingin membuat platform pendidikan digital sendiri, model bisnis mana yang akan kalian pilih? Premium, subscription, atau pay per course? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar.